Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemakalah, yaitu Muhammad Ikhwan Safa, akan menjelaskan materi ke-11 dengan judul generalisasi atau suatu penelitian. Langsung yang pertama adalah pengertian generalisasi. Generalisasi adalah istidlal atau istiqra yang didasarkan atas mempelajari terhadap sesuatu yang kecil dengan sungguh-sungguh. Darinya akal bisa mengambil kesimpulan umum. Atau yang lebih umum mengenai generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Contoh, ada beberapa fenomena, yaitu Hamid mahasiswa tarbiyah jujur, Munir mahasiswa tarbiyah jujur, Nurul mahasiswa tarbiyah jujur, Faizin mahasiswa tarbiyah jujur. Jika disimpulkan semua mahasiswa tarbiyah jujur, kebenaran kesimpulan ini hanya mempunyai kebenaran kemungkinan besar atau probabilitas. Jadi kemungkinan besar memang benar, tapi masih dimungkinkan salah. Kesimpulan tersebut masih dimungkinkan salah. Lanjut, yang kedua adalah macam-macam generalisasi. Generalisasi sempurna. Satu, generalisasi sempurna, yaitu generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Contoh, setelah kita memperhatikan atau penelitian jumlah hari pada setiap bulan tahun Masehi, kemudian disimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena, yaitu jumlah hari pada setiap bulan, kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Jadi seluruhnya sudah diselidiki, tidak ketinggalan, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dua, generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi di mana kesimpulannya diambil berdasarkan sebagian fenomena yang kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Misalnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia adalah manusia yang suka bergotong royong, kemudian diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong. Maka penyimpulan ini adalah generalisasi sebagian, yang kesimpulan tersebut belum tentu 100% benar atau ada kemungkinan besar benar. Disebut juga dengan probabilitas. Selanjutnya, pengujian atas generalisasi, yaitu apakah sampel yang digunakan secara kuantitatif cukup mewakili. Itu yang pertama, harus mempertimbangkan itu. Terus yang kedua, sampel yang digunakan cukup bervariasi. Semakin bervariasi sampel yang digunakan, maka menimbulkan kesimpulan atau memunculkan kesimpulan yang bisa kuat, bisa kemungkinan besar benar, itu banyak. Terus yang ketiga, apakah dalam generalisasi itu diperhitungkan hal-hal yang menyimpang dengan fenomena umum, kemudian menyebutkan kekecualian harus diperhitungkan juga. Yang keempat, apakah yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual. Tidak boleh memberikan tafsiran menyimpang dari data yang ada. Contohnya tadi kan sudah dijelaskan, semisal kita menyelidiki hanya 5 mahasiswa, yang mana 5 mahasiswa tadi setelah diselidiki atau kesimpulan penyelidikan dari 5 mahasiswa, yaitu 5 mahasiswa ini jujur. 5 mahasiswa ini jujur.
kemudian kesimpulannya adalah semua mahasiswa itu jujur. Nah, kesimpulan semua mahasiswa itu jujur ini perlu diselidiki lagi. Apakah kesimpulan tersebut memang benar atau tidak? Lah, caranya pengujiannya bagaimana? Pengujian kebenaran tersebut bagaimana? Yaitu dengan 4 kategori ini. Sudah kuantitatif apa belum? Cukup mewakili 5 orang tadi cukup mewakili apa enggak? 5 mahasiswa tadi cukup mewakili apa enggak? Terus 5 mahasiswa itu sudah bervariasi atau belum? Mungkin aja selain 5 mahasiswa tadi tidak jujur, kan mungkin aja. Ini perlu bervariasikan biar generalisasi itu kuat atau kesimpulan tadi bisa dikatakan kuat. Terus memperhitungkan kekecualian. Terus yang terakhir yaitu tidak boleh memberikan tafsiran menyimpang dari data yang ada. Misal dia mengatakan 5 mahasiswa tadi jujur, lalu yang ia katakan dari 5 mahasiswa tadi ada yang tidak jujur, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, generalisasi yang salah. Generalisasi yang salah, ya, generalisasi yang salah. Jadi ini generalisasi tergantung bagaimana tingkat terpenuhnya jawaban atas evaluasi sebagaimana tersebut di atas. Ya, yang dimaksud gimana? Asal sudah menetapi pengujian tadi, maka generalisasi sudah benar. Tapi jika tidak memenuhi pengujian tadi, maka ada kemungkinan generalisasinya salah. Bahkan bisa dikatakan generalisasinya salah. Dan jadi semakin terpenuhnya syarat-syarat tersebut, semakin tinggi tingkat kepercayaan generalisasi. Dan begitu pula sebaliknya. Terus bagaimana juga ada kecenderungan umum untuk membuat generalisasi berdasarkan fenomena yang sangat sedikit sehingga tidak mencukupi syarat untuk dibuat generalisasi. Hal ini juga bisa disebut sebagai generalisasi tergesa-gesa. Dia membutuhkan sampel 15, tapi hanya melakukan 1 sampel saja. Maka kesimpulannya itu dikategorikan generalisasi yang salah. Selanjutnya, pembagian dari generalisasi. Generalisasi empirik dan generalisasi explained generalization. Jadi generalisasi empirik yaitu generalisasi yang tidak disertai dengan penjelasan mengapanya atau alasan. Sedangkan generalisasi explained generalisasi yang disertai dengan penjelasan. Misal, semua mahasiswa telah mendengarkan keterangan guru dan mereka semua paham. Lalu dijelaskan, kenapa kok paham? Kok semua mahasiswa yang diterangkan guru itu paham? Dikarenakan guru tersebut sudah bertanya atau sudah mengetes orang yang paling bodoh di kelas tersebut. Lalu orang yang paling bodoh tadi bisa menjawab dengan benar. Maka bisa disimpulkan bahwa seluruh di kelas itu sudah paham. Dikarenakan guru tadi sudah menjelaskan atau sudah mengetes sudah mengetes mahasiswa yang paling bodoh. Dan jawaban mahasiswa tersebut benar. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa seluruh mahasiswa yang ada di kelas tersebut sudah paham. Selanjutnya, generalisasi ilmiah. Generalisasi ilmiah tidak berbeda dengan generalisasi biasa, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Perbedaan yang paling mendasar adalah terletak pada metodenya, kualitas data,
serta ketepatan dalam perumusannya. Intinya generalisasi ilmiah jika menetapi empat syarat pengujian, maka sudah dikategorikan generalisasi ilmiah. Namun jika tidak menetapi syarat empat yang di atas, maka tidak bisa dikategorikan generalisasi ilmiah. Yang terakhirnya, sehingga ternyata pembahasan sudah habis ya. Maka dari saya Muhammad Ikhwan Usofa mengucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.